Nah, saya akan membahas terkait dengan dua poin. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu KPM PKH, pendamping PKH di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu terapkan protokol kesehatan ketika kita bepergian. Misalkan jangan lupa menggunakan masker. Kemudian jangan lupa jaga jarak ya, minimal 1 meter, tidak boleh berkerumun, dan sering-seringlah menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan menggunakan sabun ya. Dan semoga kita semuanya terhindar dari yang namanya virus corona. Amin. Baik, di video kali ini saya akan membahas ya terkait dengan materi FDS. Ya, materi di P2K2 yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Ya, namun sebelumnya mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini saya tidak akan bicara bantuan, namun saya akan mengulang atau flashback materi terkait dengan modul FDS, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, saya akan membahas terkait dengan dua poin. Yang pertama yaitu tentang kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi setelah KPM PKH mendapatkan bantuan PKH, ya ini sebentar lagi bantuan PKH untuk bulan Oktober atau tahap 4 itu akan disalurkan ya langsung 3 bulan atau kembali ke pola awal yaitu triwulan sekali. Nah, setelah KPM PKH mendapatkan bantuan PKH, ya ini juga harus KPM PKH bisa mengelola uang tersebut ya. Jangan untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di materi FDS, di pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha itu ada namanya kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini KPM PKH harus tahu dan harus bisa memilah dan memilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, jangan sampai bantuan PKH itu digunakan untuk memenuhi keinginan kita. Ya, misalkan untuk beli emas ya, atau untuk angsur motor misalkan. Ya, atau untuk beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu jangan sampai. Namun bantuan PKH ya digunakan untuk kebutuhan kita. Misalkan kita punya anak sekolah ya, untuk beli tas misalkan atau seragam. Ya, kalau misalkan kita punya balita ya untuk beli susu. Ya, untuk beli vitamin dan lain-lain. Ya, kemudian kalau misalkan lansia ya untuk beli susu, untuk berobat dan lain-lain. Seperti itu. Ya, itu namanya kebutuhan. Ya, jadi jangan sampai bantuan PKH itu digunakan untuk memenuhi keinginan kita. Ya, tidak boleh, apalagi misalkan bapaknya minta uangnya untuk beli rokok, ya ambil dari uang PKH, dari bantuan PKH. Itu dilarang keras. Ya, jadi kalau misalkan sampai ketahuan ini sama pendamping, ya uang PKH kok untuk beli rokok, ya nanti ada surat peringatan dari pendamping PKH. Ya, ini tidak main-main. Bantuan PKH itu harus digunakan untuk sebaik-baiknya, ya untuk yang sangat bermanfaat, ya seperti tadi saya bilang, ya untuk kebutuhan kita, ya jadi misalkan anak sekolah ya untuk keperluan anak sekolah, balita ya untuk keperluan balita, ya kemudian lansia misalkan ya untuk kebutuhan lansia, ya tidak disalahgunakan bantuan itu, ya jadi seperti itu. Ya, pesan saya sekali lagi, silahkan terapkan materi FDS terkait dengan modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di situ ya ada materi terkait dengan kebutuhan dan
keinginan. Harus bisa memilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, harus didahulukan kebutuhan, jangan mendahulukan keinginan. Ya, misalkan kita habis kerja gajian, ya kita juga harus bisa memilah dan memilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Ya, jangan sampai lebih besar yang keinginan daripada kebutuhan. Ya, walaupun mungkin itu belum terbiasa, kadang kita masih terbawa nafsu kita, oh pengen ini, lihat itu, pengen beli dan sebagainya misalkan. Ya, ini harus dilatih. Sebagai KPMPK itu harus bisa. Ya, ini juga salah satu pelajaran buat kami pendamping. Ya, selain memberikan materi FDS ke KPMPK, juga kami belajar. Kita sama-sama belajar terkait dengan materi FDS. Ya, contohnya tadi modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Itu menurut kami sangat bermanfaat sekali. Jadi ketika materi itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya keuangan kita itu akan terjaga. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi silakan untuk KPMPKH ya untuk bisa melatih ya mengelola keuangannya, untuk bantuan PKH-nya itu sebaik mungkin. Ya, jangan sampai untuk memenuhi keinginan saja, namun yang lebih penting adalah untuk kebutuhan. Ya, sesuai dengan materi FDS di modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Oke, saya hanya mengulang lagi, saya yakin itu pasti sudah disampaikan oleh pendamping PKH saat P2K2 ya, namun mungkin ada yang lupa atau gimana ya. Saya berusaha mengulang kembali. Ya, mudah-mudahan materi sedikit ya terkait dengan kebutuhan dan keinginan ya bisa diterima oleh semua KPMPKH yang melihat video ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.